Selamat pagi, shalom buat semuanya. Sudah siap saudara menerima berkat Tuhan? Hari ini, setiap kehidupan kita diawali dengan firman, pasti kita menerima kekuatan yang baru, sukacita dan kesegaran untuk melangkah dengan pasti, meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Saya katakan, no Bible, no breakfast. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambuna dari Wisdom in the Morning, CBM TV, CBM 7 TV. Dari Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat kita semua. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudaraku, Agur sedang memberikan suatu didikan kepada kita. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat, hal-hal yang sederhana memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa dikatakan jalan Raja Wali di udara? Apa sih maksudnya jalan Raja di udara? Saudaraku, burung Raja Wali ini terbang sangat tinggi dan bisa stabil. Dia jarang loh tanpa harus mengepak-ngepak sayapnya seperti burung-burung lain. Jadi dia bisa terus stabil seperti ini saudaraku. Dan padahal ketika dia terbang di udara itu, di atas itu tidak ada rute jalan seperti di tanah, di daratan saudaraku. Di sana nggak ada jalur mana yang harus dilewati. Tapi dia bisa dengan tenang tanpa harus bertabrakan, tanpa harus mengalami hal-hal seperti di bumi dan kembali ke sarangnya. Di dalam kelemahan seperti seorang burung pun, seekor burung pun saudaraku, kita bisa melihat kelebihan-kelebihan daripada burung Raja Wali ini. Maksudnya, apapun kelemahan di dalam hidupmu, jangan kamu fokus kepada kelemahanmu. Cari, temukan potensi-potensi di dalam dirimu. Jangan sampai engkau putus asa, jangan sampai engkau kalah berperang sebelum maju ke peperangan. Temukan potensi-potensi terbaikmu. Nomor 2 dikatakan tadi, selain Raja Wali, jalan ular di atas cadas. Cadas adalah batu yang sangat keras dan tajam saudaraku. Dan ular sering jalan di atas cadas ini. Tapi ular tidak pernah terluka dan tidak pernah tersesat. Dia selalu bisa kembali ke sarangnya kembali. Nah saudaraku, dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan terluka. Dalam pertarungan hidup, perjuangan hidup, pergumulan hidup, kadang kita dilukai, bahkan kadang kita melukai. Tetapi kita belajar dari hal yang sederhana seperti ular. Dia gak punya kaki, berjalan di atas cadas, tidak terluka. Apapun yang melukai kita, kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, segala perkara yang dibuat orang untuk melukai kita tidak akan membawa kita menjadi sakit hati, lemah, dan dendam. Buang itu rasa dendam. Saudaraku, kita tahu kepada siapa kita kembali. Sarang kita adalah di rumah Tuhan. Sarang kita adalah di hadirat Tuhan. Setiap kali engkau terluka, datanglah kepada Tuhan. Luka apapun itu, senjata apapun yang digoreskan orang kepadamu, lukamu akan tersembuhkan. Ketiga saudaraku, di mana dikatakan kapal, sama tadi. Kalau di laut tidak ada rute, ya, nggak ada lampu merah, lampu hijau, nggak ada traffic light saudaraku. Tetapi mereka hanya pakai kompas. Kapal selalu bisa berjalan walaupun tidak jelas petunjuk-petunjuk itu, hanya dengan kompas. Kompas ini adalah Roh Kudus di dalam hati manusia. Saudaraku, tidak ada alasan mengatakan aku tidak pernah mendengar
Jika hatimu kau tambatkan kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntunmu melangkah, dan engkau tidak akan pernah tersesat. Engkau akan terus berjalan di jalan kebenaran sampai tiba saatnya engkau kembali kepada pemilikmu, kepada Kristus. Jangan sampai salah tujuan. Terakhir, keempat, dikatakan keempat ini seorang laki-laki, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kita tahu kalau berbicara laki-laki biasanya digambarkan laki-laki itu sebagai seorang pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa. Demikian saudaraku. Tapi sehebat apapun laki-laki ini, ya saudaraku ya, dia selalu kadang malu-malu di hadapan seorang gadis. Nah, sekuat apapun saudara, selalu ada kelemahan. Jangan pernah menganggap dirimu paling hebat dan kuat. Inilah nasihat daripada Anggur bin Yate, saudaraku. Jadi, jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Kalau kita menemukan kelemahan kita, jangan kita terus menindas diri kita. Tapi kalaupun kita menemukan banyak kelebihan kita, jangan kita angkuh dan sombong, karena kita pun pasti memiliki kelemahan. Tuhan itu adil. Dia akan memberikan kita pertolongan supaya kita hidup di dalam anugerahnya. Kita boleh menjadi berkat ketika kita lemah pun, atau ketika kita sedang kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika engkau terberkati dengan firman ini, jangan lupa tonton kembali di YouTube saudara. Klik CBM 7 TV dan like, subscribe bagi yang belum, komen dan pasang lonceng. Sampai jumpa setiap pagi pukul 5. Wisdom in the morning. Sarapan hikmat, sarapan pagi yang menyenangkan. God bless you.